tidak jahat dan malas. Refleksi pagi 1659. Bagaimana gambaran Amsal tentang seorang pemalas yang enggan bertindak dan malas bekerja? Ini gambaran dari Amsal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Saudara-saudara, rasa enggan dan kemalasan menyebabkan seseorang untuk tidak mau melakukan tanggung jawabnya dengan semestinya. Berbagai alasan yang tidak masuk akal dan dicari-cari kemudian disampaikannya untuk tidak melakukan tanggung jawabnya itu. Seperti halnya sikap hamba yang menerima 1 talenta di perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sikap enggan dan menghindar dari tanggung jawab itu menyebabkan hamba itu dimurkai oleh tuannya, sehingga ia disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Sikap seperti itu memang sikap yang harus dihindari oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara, perumpamaan talenta di Matius 25 memang seharusnya mengingatkan kita untuk bersikap rajin, bertanggung jawab, dan setia dalam melakukan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Inilah sikap yang dikenan Tuhan, sehingga di perumpamaan itu hamba yang bertanggung jawab, yaitu hamba yang menerima 2 dan 5 talenta, disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Inilah yang harus diupayakan seumur hidup kita. Memang seringkali kita merasa lemah dan merasa tidak mampu, tetapi kita harus terus berpegang pada nasihat Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersandar penuh pada kekuatan dan hikmat Tuhan adalah cara terbaik bagi kita untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Maukah kita? Tetap rajin dan disiplin. Refleksi pagi 1660. Apa yang dilukiskan Amsal bagi seorang pemalas yang enggan untuk mendisiplin dirinya? Mari lihat gambaran Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara-saudara, seorang pemalas tentulah akan lebih suka tidur dan bermalas-malasan. Ini bisa terjadi karena ia kurang memiliki tekad serta motivasi yang kuat dalam dirinya untuk bertindak. Tuhan Yesus Kristus sendiri telah memberikan teladannya di Markus 1 ayat 35 yang menceritakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di dalam keteguhan hati, Yesus Kristus tetap menempa diri untuk mengembangkan disiplin hidup yang berkenan di hati Allah Bapa. Inilah yang semestinya terjadi dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, sikap malas adalah penyakit yang sering melanda orang percaya, baik untuk hal pribadi sehari-hari, pekerjaan, pelayanan, maupun hal yang terkait dengan pertumbuhan mental spiritual. Sikap malas ini tentu saja akan menjadi penghalang besar dalam kita berupaya menjadi saksi Kristus yang setia. Karenanya, kita harus mendengarkan baik-baik nasihat Rasul Paulus di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melalui nasihat ini, sudah sepatutnya lah kita terdorong untuk memiliki motivasi hidup untuk menjalani kehidupan dengan rajin dan berdisiplin. Mari kita juga menaati Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo kita taat. Tidak malas bertumbuh. Refleksi pagi 1661. Apa gambaran Amsal bagi seorang yang sudah tahu apa yang baik bagi pertumbuhan imannya, tetapi ia malas untuk berusaha? Mari dengar peringatan dari Amsal 26 ayat 15. Ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Saudara-saudara, makanan yang bergizi tentulah diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan jasmani seseorang. Seperti halnya makanan jasmani, demikian pula makanan rohani. Apa jadinya kalau seseorang bersikap malas bukan kepalang, sampai makanan rohani yang sudah tersedia dengan limpahnya enggan dinikmatinya? Tentu ini adalah sikap bodoh yang harus dihindari, karena Tuhan Allah ingin umatnya untuk memiliki pertumbuhan iman yang sehat. Kemalasan untuk bertumbuh dalam iman haruslah sungguh-sungguh dihindari. Saudara-saudara, di masa kini dengan bantuan teknologi, sarana pertumbuhan iman telah tersedia dengan limpahnya. Hanya saja, segala sarana itu tidak akan ada gunanya bila seseorang tidak memiliki kemauan dan keterampilan untuk memanfaatkannya. Keterampilan menggunakan teknologi masih bisa dilatihkan, tetapi tanpa ada kemauan untuk memanfaatkannya, maka sarana yang berlimpah itu tidak berguna. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk bertumbuh dalam iman, dan marilah kita belajar menggunakan berbagai sarana teknologi dengan baik. Sarana teknologi untuk pertumbuhan iman itu adalah anugerah Tuhan bagi manusia yang harus digunakan dengan baik dan bijak. Mari kita setia dan rajin untuk menjaga pertumbuhan iman kita. Janganlah malas. Tidak sok bijak. Refleksi pagi 1662. Sikap apa yang harus dihindari bila seseorang ingin belajar menjadi orang bijak? Mari dengarkan nasihat Amsal 26 ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saudara-saudara, bila seseorang malas menyelidiki duduk persoalan suatu perkara dan dengan gegabah mengambil kesimpulan walaupun tidak didukung oleh bukti, maka ia bisa terjerumus pada kesalahan fatal. Meskipun orang lain memberikan nasihat bijak, ia tidak mau untuk mendengarkannya. Ia bersikukuh terhadap pendapatnya karena ia menganggap dirinya lebih bijak dari orang lain. Inilah gambaran di 1 Raja-Raja 12 tentang Raja Rehabeam yang tidak mau mendengarkan para tua-tua yang memberikan nasihat bijak yang menyebabkan kerajaannya pecah menjadi 2. Saudara-saudara,
Menganggap diri sendiri bijak dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang bijak adalah sikap bodoh yang bisa membawa seseorang kepada kehancuran. Mendengarkan dan langsung percaya begitu saja semua nasihat juga merupakan tindakan yang tidak bijak. Sikap keterbukaan yang disertai dengan ketelitian dalam menyaring berita, nasihat, ataupun ajaran merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Inilah sikap yang ada di jemaat Berea di Kisah Para Rasul 17 ayat 11, di mana setelah mereka menerima ajaran firman, mereka dengan rajin menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Inilah sikap yang harus kita teladani. Karenanya, marilah kita mau mendengar nasihat, rajin mawas diri, dan tidak menganggap diri sendiri bijak